Assalamualaikum teman-teman, ketemu lagi dengan saya Wahid Ali di channel Narasumber One. Video kali ini aku bakal kasih tahu kalian tentang materi pendidik sebaya. So stay tune terus di video ini ya. Oke, enjoy. Baik teman-teman, di kesempatan kali ini kita bersama lagi dengan Bapak Wahid bin Ali SKMKes, narasumber kita yang kece dan keren. Baik, materi kita pada hari ini adalah pendidik sebaya. Oke teman-teman, ayo jawab, pendidik sebaya itu apa sih? Oke, jawabannya adalah orang yang menjadi narasumber bagi kelompok sebayanya. Jadi pendidik sebaya ini adalah jubirnya PIK remaja. Semoga dipaham ya. Oke, selanjutnya syarat menjadi pendidik sebaya. Pertama, harus aktif dalam kegiatan sosial dan populer di lingkungannya, kemudian berminat untuk menyebarluaskan informasi, kemudian harus mempunyai kemampuan komunikasi yang baik dan mampu mempengaruhi teman sebaya, kemudian harus mempunyai hubungan pribadi yang baik serta mempunyai kemampuan mendengarkan orang lain, dan selanjutnya harus mempunyai rasa percaya diri sendiri dan menunjukkan sikap kepemimpinan. Oke, selanjutnya teman-teman, pengetahuan yang diperlukan seorang pendidik sebaya. Pertama, pengetahuan tentang PKBR termasuk di dalamnya tentang KRR. Kemudian pengetahuan hukum, agama, dan peraturan yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi. Selanjutnya, pengetahuan umum, terutama isu terkini yang berkaitan dengan remaja. Selanjutnya teman-teman, keterampilan yang perlu dimiliki pendidik sebaya. Keterampilan komunikasi interpersonal, yaitu hubungan timbal balik. Ciri-cirinya itu adalah komunikasi dua arah. Jadi ketika kita berkomunikasi selalu ada feedback antara si penyuluh dan si klien atau si peserta kita. Kemudian perhatian pada aspek verbal dan nonverbal. Kemudian penggunaan pertanyaan untuk menggali informasi, perasaan dan pikiran. Kemudian sikap mendengar yang efektif. Kemudian di manakah pendidik sebaya dapat dilakukan? Di mana kira-kira penyuluhan bisa kita lakukan? Kegiatan pendidik sebaya dapat dilakukan di mana saja, kapan saja, asalkan berada dalam lingkungan yang kondusif. Pada prinsipnya ada kesepakatan antara pendidik sebaya dengan teman sebaya untuk mengadakan suatu diskusi penyampaian informasi yang diharapkan. Ya, asal jangan di bawah pohon ya. Di bawah pohon tomat maksudnya. Di mana saja kalian merasa nyaman, silakan. Di sana kalian melakukan penyuluhan. Oke, selanjutnya persiapan yang harus dilakukan sebelum melaksanakan penyuluhan. Pertama, harus membaca kembali topik yang akan disajikan. Kemudian menyiapkan alat bantu sesuai topik yang akan dibicarakan. Jadi jangan sampai kita akan turun menyuluh, tetapi materi yang kita akan sampaikan kita tidak paham dan tidak mengerti. Kacau deh. So, harus teliti lagi ya. Oke teman-teman. Oke, selanjutnya bagaimana menyelenggarakan penyuluhan. Yang pertama, pendidik sebaya mencari teman seusia yang berminat, kemudian hindari cara pemaksaan. Jadi jangan sampai teman-temannya tidak pengen diberikan penyuluhan, langsung kalian paksa. Kalian sombong amat. Kemudian jumlah ideal tidak lebih dari 12 orang.
Kemudian bila ada pertanyaan yang tidak bisa dijawab, maka bisa ditunda ditanyakan kepada ahli. Jadi jangan berinisiatif untuk menyelesaikan persoalan jika pertanyaan itu kalian tidak bisa jawab. Oke, nanti bisa kalian sampaikan bahwa oke, baik teman-teman, pertanyaan ini sangat luar biasa, membutuhkan referensi yang lebih menjauh lagi. Soal ini, pertanyaan ini kami simpan dulu ya, nanti kembali kami sampaikan. Oke, bisa seperti itu. Kemudian kenali audiensnya. Gunakan media menarik, sistematis, gaya yang oke, kayak saya nih. Jadi teman-teman, sebelum kalian turun menyuluh, kalian harus tahu dulu kira-kira audiens atau peserta kita itu nanti seperti apa. Apakah remaja, dewasa, orang tua. Ya, jangan sampai kita menyediakan materi tentang remaja padahal pesertanya orang tua atau dewasa, kan tidak nyambung ya. Kemudian gunakan media menarik. Jadi kita berusaha untuk menyediakan alat seperti komputer, proyektor, ya, atau semacamnya. Perhatikan sebelum penyuluhan dalam jumlah besar ya. Ini dalam jumlah besar, yaitu kesiapan pribadi kita. Kemudian pengaturan tempat, alat bantu tiba di tempat lebih awal. Jadi jangan sampai pesertanya sudah lama menunggu, kita terlambat datang. Kemudian kiat-kiat menjadi pendidik sebaya yang berhasil. Yang pertama, mau terus belajar dan memperluas wawasan. Jadi seorang pendidik sebaya itu harus rajin membaca, mencari informasi-informasi, referensi-referensi tambahan. Kemudian rajin mencari informasi tambahan, menyisipkan humor dalam pemberian materi. Jadi ketika kita memberikan penyuluhan, memberikan materi, jangan ya, fokus satu arah saja. Tapi kita bagaimana caranya? Di saat kita menyuluh, kita cari humor-humor lah biar tidak kaku. Dan kalian harus juga pintar-pintar melihat situasi dan kondisi ketika kita punya peserta atau peserta kalian sudah merasa bosan. Ayo coba buat permainan atau game-game lainnya. Kemudian kreatif mencari alat bantu untuk menghidupkan suasana pembelajaran. Jadi jangan cuma bicara saja tetapi tidak ada yang dilihat atau apalah semacamnya. Jadi harus kita kreatif. Kalau tidak ada LCD atau laptop, maka kita harus print out. Printnya kita serahkan ke peserta kita. Terbukakan kritik. Jadi seorang pendidik sebaya itu harus menerima kritikan yang masuk. Jadi jangan sombong ya, tidak menerima kritikan. Kemudian memberikan kesan pertama yang menggoda. Jadi maksudnya di sini ketika kita memberikan atau membuka presentasi kita atau membuka penyuluhan kita, semangat. Ya, harus semangat. Contoh, Assalamualaikum teman-teman, apa kabar semuanya? Semoga sehat-sehat selalu ya. Bisa menyimpan rahasia. Jadi seorang pendidik sebaya itu harus juga bisa menyimpan rahasia. Kemudian kesetaraan, tidak menggurui dan tidak menghakimi. Jadi kita memberikan penyuluhan, ya, kita berniat untuk belajar bersama ya. Kemudian percaya diri. Jadi modal dasarnya itu harus percaya diri. Walaupun kita segudang ilmu atau segudang informasi, tetapi percaya dirinya tidak ada, kita akan tampil di depan. Kemudian memupuk percaya diri, kenali kelebihan dan kekurangan, kuasai materi, rileks ketika berbicara. Oke, ketika kita berhadapan dengan orang banyak, tenang, anggap
seluruh peserta itu adalah teman kita semuanya, walaupun kita tidak pernah mengenalnya. Jadi enjoy, relax. Oke teman-teman, demikian materi pendidik sebaya kita, bermanfaat dan kita bisa aplikasikan. Oke, enjoy. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.